Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta Teguh Rahayu Selamat channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak cerita dugaan permainan kuota ibadah haji dengan judul Haji Mewah, Nurani Terbelah, Rakyat Terperangah. Akan membawa kita ke dalam pengembaraan rasa penasaran untuk menggali hikmah di balik skandal tersebut. Sungguhnya apa skenario Allah yang maha berkehendak. Mari kita simak dengan penuh hikmat, semoga menjadi hikmah yang manfaat. Disclaimer, cerita ini adalah sebuah karya fiksi belaka. Semua nama tokoh, tempat, lembaga, dan kejadian dalam cerita ini tidak mewakili kejadian nyata apapun. Jika ada kemiripan dengan nama orang, institusi, atau suatu peristiwa nyata, itu semata-mata kebetulan dan tidak disengaja. Cerita ini dibuat untuk tujuan edukasi, dan refleksi kritis sosial, kreasi sastra bahkan untuk hiburan semata. Selamat menyimak, moga membawa manfaat. Dosa di balik tanah kaji, wasiat terakhir sang pesiarah. Malam menggigil di ibu kota Republik Taiputai Paraya. Kabut turun seperti rahasia tua yang ingin disembunyikan. Di balik gedung tinggi nan megah bertuliskan Kantor Menteri Ruhaniah Negara, sinar lampu tak mampu menyinari nurani yang telah gelap bertahun-tahun. Kutkumas Soares berdiri di jendela lantai 9. Tangannya menggenggam secarik kertas lusuh, bukan memo penting atau rancangan kebijakan, melainkan surat dari seorang jemaah tua bernama Kasim Balkuiro yang wafat sebulan lalu dalam penantian jatah kaji biasa yang tak kunjung turun. Surat itu berisi satu kalimat sederhana yang menusuk jiwa. Jika kau tak bisa memberangkatkanku ke Baitullah, setidaknya jangan jadikan keyakinanku sebagai alat dagang. Kutkumas menghela napas. Sudah lebih dari 4 tahun ia menjabat sebagai Menteri Ruhaniah Negara. Ia dikenal lembut, ramah kamera, dan sering menyebut kata keadilan harga mati di tiap pidatonya. Tapi malam itu, ia tahu, doa-doa yang tak sampai bukan karena langit terlalu jauh, tapi karena ia dan orang-orang sepertinya lah yang menutup tangga ke sana. Di ruang rapat rahasia 2 jam sebelumnya, 9 nama disebut. Nama-nama orang kaya yang membeli jatah kaji mewah dengan menyuap, bahkan ada yang belum genap sebulan masuk daftar langsung mendapat visa dan fasilitas premium. Sementara ribuan rakyat menunggu dalam derita, beberapa meninggal dalam antrean panjang daftar jatah kaji biasa. Dan ironi itu kini dibuka pelan-pelan oleh Barisan Pemuda Nurani Bangsa (BPNB). Dipimpin oleh seorang mahasiswa idealis bernama Arlian Adiatama, mereka menyerbu halaman kantor Menteri Ruhaniah Negara dengan poster-poster bergambar wajah ayah Arlian yang meninggal tahun lalu karena gagal berangkat. Mereka meneriakkan, kaji bukan milik elit, suap bukan syarat sah ibadah. Namun di balik semua itu, konspirasi tak tinggal diam. Carlos Menendres, tokoh kunci di Parlemen Dapur Pengawal Rakyat, telah menyembunyikan puluhan lembar daftar palsu yang mengatur siapa yang berangkat dan siapa yang hanya ditinggal dengan doa kosong. Semua itu didasarkan atas prasasti Aturan Nomor 86 Tahun 2009, hukum yang sudah diselewengkan pasal demi pasal. Dalam gelap, Korps Penjernih Keadaan (KPK) bergerak. Dipimpin oleh Francisco Del Montes, mereka berhasil mengendus uang suap yang mengalir dari satu yayasan ke beberapa akun anonim yang terhubung dengan kementerian. Namun semua data itu masih sebatas dugaan, sebab satu-satunya saksi kunci, Ignacio Valmora, Kepala Sistem Informasi Kaji Digital, mendadak menghilang setelah mengirim satu pesan terakhir. Jika aku tak muncul, cari kebenaran di bawah batu pertama Ka'bah, bukan di atas podium kementerian. Dalam keheningan malam itu, Kutkumas tahu, bayangan dosa terlalu besar untuk dibungkus doa-doa panjang, sebuah badai akan datang, bukan dari langit, tapi dari hati yang telah muak pada kebohongan berjubah suci. Pagi itu, ibu kota Republik Taiputai Paraya seperti biasa tampak sibuk. Tapi di satu pojok sunyi kota, markas kecil Barisan Pemuda Nurani Bangsa (BPNB) mulai dipadati anak muda dari berbagai penjuru. Di tengah mereka berdiri Arlian Adiatama, pemuda kurus, mata tajam, bibir tak pernah lelah menyuarakan keadilan. Ia menatap layar besar berisi daftar nama-nama jemaah jatah kaji mewah. Di pojok kanan bawah, tertera nama Javier Altares, konglomerat tambang yang nyumbang bangunan parkir untuk kantor menteri. Anehnya, ia langsung mendapat slot kaji padahal baru mendaftar 2 minggu lalu. Arlian menunjuk data itu sambil berkata, "Lihat baik-baik, kawan, ini bukan ibadah, ini jual beli berkedok suci." Sontak, ruangan gemuruh oleh desah kemarahan. Mereka tak marah karena tak bisa berangkat, tapi karena iman mereka dijadikan lelucon.
Bahkan ibadah ke tanah suci pun, uang bicara lebih keras dari takbir. Di tempat lain, Francisco Del Montes, penyidik utama Korps Penjernih Keadaan KPK, tengah membolak-balik berkas laporan intelijen. Tanda tangan Kultkumas Soares muncul di lebih dari 7 dokumen yang mengalihkan jatah kaji biasa menjadi kaji mewah. Semua berdalih kemaslahatan dan prioritas spiritual elit. Namun, Francisco tahu, jika ia bergerak terlalu cepat, semua bukti bisa dihapus. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Maka ia mencari Ignacio Falmora, satu-satunya orang yang bisa membuka enkripsi file utama bernama Hajaraswat 92.zak, arsip digital berisi daftar jemaah palsu, transaksi haram, dan rekaman internal. Tapi Ignacio lenyap tanpa jejak. Terakhir, ia terekam CCTV melangkah ke pesawat menuju kota suci Rawaba, di Provinsi Atama, wilayah perbatasan spiritual yang disakralkan dalam naskah kuno. Diyakini, di sanalah ia akan menyerahkan dokumen pada seorang syekh sufi yang bisa menyuarakan kebenaran dengan cara yang tak bisa dibungkam hukum duniawi. Di sisi lain, tekanan politik mulai menggila. Carlos Menendres dari Dapur Pengawal Rakyat memanggil Kultkumas Soares dalam sidang internal. Ia bicara manis, lembut, seolah hanya menyarankan. Kurangi sorotan, Kult, jatah kaji adalah perkara ruh, bukan urusan publik. Biarkan rakyat mendoa, kita yang mengelola. Tapi Kultkumas tahu, Carlos bukan sekadar politisi. Ia adalah otak mafia spiritual, pengatur kuota, pembagi visa, penentu siapa yang suci, siapa yang menunggu mati. Dan di tengah semua ini, langit Republik Taipei Raya mulai gelap. Bukan karena cuaca, tapi karena doa-doa rakyat mulai berubah menjadi laknat. Barang siapa yang tidak menunaikan amanah, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Al-Anfal 27. Di sebuah lorong sempit bawah tanah kota suci Rawaba, Ignacio Falmora duduk bersimpuh. Di hadapannya, duduk seorang lelaki renta dengan jubah putih keperakan, wajah bercahaya, mata yang mampu menembus dinding dusta dunia. Dialah Syekh Romario bin Alfonsi, penjaga naskah wasiat kuno yang konon ditulis oleh para perintis Islam Taipei, para ulama terdahulu yang menjadikan tanah ini bercahaya sebelum ditelan kerakusan. Ignacio membuka laptop tuanya. File Hajaraswat 92.zak diputar perlahan, memperlihatkan suara-suara yang tersembunyi. Rekaman rapat tertutup antara Kultkumas Soares dan beberapa anggota Dapur Pengawal Rakyat, yang menyusun skema jatah kaji mewah melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Syekh Romario bergumam pelan, keberangkatan suci telah berubah menjadi karavan kemunafikan. Mereka mencuci dosa dengan lembaran izin yang dibeli, bukan dengan air mata tobat. Ignacio terdiam, ia tahu bahwa satu langkah dari tempat ini, nyawanya sudah tidak berharga. Tapi suara hati yang dipendam terlalu lama telah berubah menjadi badai keyakinan. Sementara itu, di pusat Republik Taipei Raya, gelombang kemarahan dari Barisan Nurani Bangsa (BNB) membesar. Arlian Adiatama menggerakkan barisan massa dari kalangan mahasiswa, ulama muda, pedagang kecil, hingga para calon jemaah tua yang telah menabung 30 tahun namun tak kunjung berangkat. Mereka menyebutnya Long March Nurani, pawai dari Masjid Agung Taipei menuju kantor Menteri Ruhaniyah Negara, membawa satu pesan. Bukan kajinya yang kami tuntut, tapi kejujurannya. Jangan jadikan tanah suci sebagai tanah jajahan spiritual. Di balik jendela kaca gedung kementerian, Kultkumas Soares menyaksikan pawai itu. Wajahnya tak berubah, tetap datar dan penuh kalkulasi. Ia tahu, badai ini bisa ditekan, asal narasi diubah. Maka ia memanggil juru bicara khusus, Pedro Ascuel, ahli komunikasi gelap, pencipta propaganda halus. Pedro bicara dalam jumpa pers. Tidak ada penyelewengan. Jatah kaji mewah diberikan kepada mereka yang memiliki urgensi tinggi dan kontribusi luar biasa untuk negara. Ini bukan suap, ini apresiasi spiritual. Namun publik sudah muak. Di dunia maya, potongan video rekaman Ignacio mulai menyebar. Nama-nama besar muncul, perusahaan tambang yang membeli jatah kaji untuk direktur mereka, pengusaha rokok yang menyumbang karpet masjid lalu menyelundupkan nama istri mudanya dalam daftar prioritas, bahkan aktor sinetron yang dibayar untuk menangis saat wawancara lalu diselundupkan sebagai simbol representasi rakyat. Satu demi satu, topeng itu runtuh. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah kepadaku. Al-Baqarah 41. Puncak Gunung Salfara, tempat tertinggi di Republik Taipei Raya,
menjadi titik pertemuan rahasia antara tiga tokoh penting, Ignacio Falmora, Arlian Adiatama, dan seorang jurnalis spiritualis bernama Estefana Rueda, yang dikenal sebagai penulis bayangan. Mereka berdiri di antara kabut dan embusan angin, menatap lembaran fotokopi prasasti aturan nomor 86 tahun 2009, yang dirombak diam-diam melalui pasal siluman oleh Dapur Pengawal Rakyat. Pasal itu membuka jalan bagi bisnis ibadah lewat sistem tender jatah kaji mewah. Estefana bergumam lirih, mereka mengatur surga dengan kontrak, membeli tempat di sisi Tuhan, padahal bahkan Rasulullah pernah menolak kehormatan jika itu didasarkan pada status. Ignacio mengangkat lembaran laporan Korps Penjernih Keadaan (KPK) yang belum sempat diumumkan secara resmi. Tertulis nama-nama penerima keuntungan dari bisnis jatah kaji, mulai dari direktur pelaksana, anak menteri, hingga selebritas bayangan yang menjadi boneka promosi. Namun laporan itu belum cukup. Mereka butuh saksi, dan hanya satu orang yang bersedia, Luis Madera, mantan sopir pribadi Kultkumas Soares. Luis kini tinggal di panti jompo. Tubuhnya lemah akibat kecelakaan misterius yang menimpanya setelah mencoba membocorkan data. Tapi malam itu, saat cahaya Salvara memantul di kaca matanya, ia bersuara. Aku dengar semuanya, aku yang mengantar berkas, amplop, bahkan daftar rombongan. Ada anak pejabat yang masih SMA, dimasukkan karena sang ayah membiayai kampanye politik. Aku tahu semua, dan aku siap bicara. Sementara itu, di kantor pusat Menteri Ruhaniah Negara, Pedro Ascoel Meradang. Ia telah menyiapkan narasi penangkalan, tapi media sudah tak bisa dibendung. Sebuah tayangan investigasi dari Radio Nurani Merdeka meledak ke publik, menyandingkan rekaman suara, dokumen bocor, hingga tayangan drone yang memperlihatkan mobil-mobil mewah keluar dari kantor pengelola jatah kaji. Masyarakat menjerit, masjid-masjid bergetar bukan oleh suara azan, tapi oleh gema istighfar dan tangis mereka yang merasa tertipu. Di tengah kekacauan itu, Barisan Pemuda Nurani Bangsa (BPNB) menyiapkan sebuah aksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bukan lagi demonstrasi, tapi ritual tobat nasional di lapangan Agung Almanara. 100.000 orang akan bersujud, bukan untuk menggulingkan, tapi untuk mengetuk pintu langit. Dan di tengah-tengah lapangan itu, Ignacio Falmora akan membacakan wasiat terakhir sang peziarah, naskah kuno peninggalan Syekh Romario bin Alfonsi, yang isinya bukan hanya peringatan keras, tapi juga jalan pulang dari kerakusan. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi mereka itu tidak memperoleh apa-apa di akhirat, kecuali neraka. Surat Hud ayat 15-16. Hari yang dinanti tiba, lapangan Agung Almanara tak lagi sekadar hamparan tanah, tapi lautan manusia. Jutaan doa bergema, tak ada spanduk, tak ada pengeras suara, hanya bisik istighfar dan ratapan hening yang menyentuh langit. Di panggung kecil dari kayu jati tua, Ignacio Falmora berdiri membawa lembaran naskah bertuliskan tinta hitam. Wasiat terakhir sang peziarah itu konon disusun oleh seorang sufi misterius yang wafat di Makkah pada abad ke-17, setelah menyaksikan sendiri kehancuran moral akibat perdagangan ibadah. Ignacio mulai membaca dengan suara bergetar. Wahai orang-orang yang menjual ibadah demi kekuasaan, ketahuilah, Tuhan tidak buta. Dia hanya sedang menanti taubatmu. Namun belum sampai setengah naskah terbaca, panggung itu diguncang. Seorang pria bertopeng menyeruak ke atas, mencabut senjata api, dan mengarahkannya ke dada Ignacio. Semua membeku, tapi sebelum pelatuk ditekan, Arlian Adiatama melompat, menangkis tembakan dengan tubuhnya sendiri. Peluru bersarang di bahunya. Dalam kekacauan itu, pria bertopeng ditangkap. Ia mengaku bernama Sergio Mantilla, agen bayaran dari kubu elit yang menyebut dirinya pemurni Ruhaniah, kelompok dalam Menteri Ruhaniah Negara yang fanatik menjaga nama baik dengan segala cara, bahkan kekerasan. Arlian dilarikan ke rumah sakit, namun pesan terakhirnya sebelum pingsan mengguncang banyak orang. Kalau suara kami dibungkam, biarkan langit yang bersaksi. Dan langit benar-benar bersaksi. Malam itu, gerhana bulan merah menyelimuti seluruh Republik Taipu-Taiparaya. Di banyak tempat, orang-orang mimpi aneh, mereka melihat lautan pasir yang penuh jemaah, tapi hanya yang tulus yang bisa menyeberangi gurun itu. Kultkumas Soares, yang tengah berpidato dalam forum internasional, mendadak pingsan di tengah panggung. Ketika sadar, ia hanya bisa menangis sambil menggenggam surat tua dari ayahnya yang dulu melarangnya masuk politik.
Sementara itu, Estefana Rueda merilis dokumenter spiritual yang berjudul Surga yang Dilelang, viral di 7 benua. Dalam tayangan itu, suara Ignacio terdengar sayup membaca penggalan wasiat. Kaji itu undangan, bukan hak. Kau tak bisa membelinya, seperti kau tak bisa membeli cinta seorang ibu. Rakyat bangkit, tapi bukan dengan kekerasan. Mereka menolak membayar jatah kaji mewah. Mereka antre dengan doa, bukan uang. Mereka mengubah sistem, satu persatu. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Hanya kepadakulah kamu bertakwa. Al-Baqarah, 41. Pagi setelah peristiwa berdarah di lapangan Agung Almanara, seluruh negeri diguncang gema nurani yang sulit dibungkam. Di pojok-pojok kota, dari pasar tradisional hingga aula kampus, satu nama terus disebut dengan penuh haru, Arlian Adiatama, pemuda yang rela tubuhnya ditembus peluru agar kebenaran bisa terus dibacakan. Sementara itu, Barisan Pemuda Nurani Bangsa BPNB tak tinggal diam. Di bawah komando karismatik Luis Quintanoro, mereka menggelar sidang rakyat terbuka di depan dapur pengawal rakyat. Ratusan ribu warga hadir membawa mushaf kecil dan kain putih bertuliskan satu kata, hisab. Dalam sidang itu, Quintanoro membacakan draft perubahan prasasti aturan nomor 86 tahun 2009. Dalam naskah tersebut, diusulkan penghapusan skema jatah kaji mewah, pengembalian fungsi ibadah ke spiritual murni, serta pembubaran sistem distribusi kuota yang dikomersialkan oleh oknum Menteri Ruhaniyah Negara. Namun langkah itu tidak mudah. Fraksi dominan dari dapur pengawal rakyat yang masih setia pada kult Kumas Soares menolak mentah-mentah. Mereka menyebut usulan BPNB sebagai provokasi dan bentuk makar lunak. Sampai tiba-tiba, muncul sosok yang tak disangka-sangka. Seorang lelaki renta, berjubah abu-abu kusam dan membawa tongkat kayu dari pohon sider. Namanya Don Alberto Pacheco, seorang sufi pengelana yang pernah menghilang selama 17 tahun di Gurun Rub Al-Khali. Ia dikenal oleh sedikit kalangan sebagai pemegang peta langit, manuskrip warisan dari zaman Andalusia yang dipercaya memuat pertanda waktu-waktu fitnah dan masa kebangkitan. Di hadapan massa, Pacheco mengangkat peta langit itu tinggi-tinggi, dan berkata, "Kalian hidup di zaman ketika ibadah diperjualbelikan, dan doa disamakan dengan tiket. Tapi langit tak tinggal diam. Sudah ditandai waktunya." Pacheco kemudian menyodorkan 3 naskah kuno yang konon berisi blueprint pemurnian sistem haji dari zaman para wali. Salah satu naskah itu menyebut dengan sangat jelas, jika para rohaniawan mulai menjadi makelar, dan penguasa lebih takut kehilangan pajak daripada kehilangan Tuhan, maka saatnya cahaya turun lewat jalan rakyat biasa. Wajah para anggota dapur pengawal rakyat berubah pucat. Kamera siaran langsung menangkap air mata jatuh di pipi salah satu anggotanya, Mariela Juarez, yang selama ini membela status quo. Ia lalu berdiri dan bersumpah akan menjadi jembatan perubahan dari dalam. Pada malam yang sama, suara takbir dan istighfar terdengar dari balkon rumah-rumah. Orang-orang berbondong-bondong mengembalikan formulir jatah kaji mewah yang sudah mereka pegang bertahun-tahun. Mereka memilih menunggu giliran jatah kaji biasa, atau bahkan bersujud di rumah-rumah sendiri dengan air mata penuh syukur. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Al-Baqarah 281. Di antara gelombang perubahan yang mengguncang Republik Taiputai Paraya, malam itu langit seperti ikut bersaksi. Bintang-bintang jatuh satu demi satu, seperti menandai gugurnya era kelam yang dibangun di atas karpet merah ibadah yang diperdagangkan. Kult Kumas Soares, sang Menteri Ruhaniyah Negara, akhirnya berdiri di hadapan publik dalam pidato yang ditayangkan serentak di seluruh penjuru negeri. Tak lagi mengenakan setelan kebesarannya, ia muncul dengan wajah sayu dan jubah putih sederhana, tanpa simbol pangkat, tanpa pengawal. "Aku telah menjadi penjaga kuota surga yang tidak pernah kupegang," katanya lirih. "Dan aku bersaksi, bahwa tiada kuasa yang lebih berat dari menjadi perantara antara Tuhan dan rakyat, jika dijalani dengan nafsu." Ia membuka gulungan surat wasiat dari Arlian Adiatama, yang ditemukan dalam kantong bajunya saat gugur. Dalam surat itu, Arlian menulis, "Jika kelak darahku tumpah bukan di tanah suci, tapi di negeri sendiri karena membela sucinya tanah, maka janganlah kalian berduka. Sebab ada saatnya rumah Allah tak hanya berdiri di padang pasir, tapi juga di hati yang jujur dan di pemerintahan yang takut pada hisab." Kult Kumas menangis. Untuk pertama kalinya,
para pemimpin dari dapur pengawal rakyat berdiri dan bersujud bersama rakyat. Kuota jatah kaji mewah dibubarkan. Semua sistem dirombak menjadi sistem antrian berbasis keadilan spiritual, bukan kekuasaan administratif. Korps Penjernih Keadaan (KPK) resmi menggandeng Barisan Nurani Bangsa untuk menjadi pengawas permanen distribusi ibadah nasional. Sebagai simbol tobatnya, Kultkumas Soares mundur dari jabatannya dan memilih tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Majalavi, bersama anak-anak yatim korban konflik sosial. Di sana, ia dikenal bukan sebagai mantan menteri, tapi sebagai guru mengaji yang tak pernah menyebut masa lalunya. Sementara itu, Don Alberto Pacheco menghilang seperti kabut subuh. Beberapa warga mengaku melihatnya berjalan ke arah barat, sambil membawa peta langit dan seruling dari daun kurma. Di batu gerbang kota, tertulis ukiran yang diyakini ditinggalkan olehnya. Langit akan kembali bicara, ketika bumi kembali mendengar. Dan malam itu, di seluruh penjuru Republik Taiputai Paraya, gema takbir membelah langit. Bukan karena festival, bukan karena seremoni, tapi karena doa telah kembali jujur, ibadah telah kembali sunyi, dan tanah telah kembali suci. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Al-Isra 19